Ayo, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini saya mau ngambil adalah ketegasan dalam pimpinan pelayanan. Nah, kenapa tema hari ini saya mau ngambil ketegasan? Kita kalau melayani Tuhan itu harus tegas kan? Benar nggak? Kalau seorang pemimpin lembut, nih ya, aku mau tanya, kalau khotbah orangnya lembut gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, bla 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 bla, gimana menurut kalian? Nggak ada. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pembicara maupun WL, kita harus tegas. Kenapa? Kita harus kompromi akan dosa. Amin. Kenapa tema hari ini ketegasan dalam pimpinan pelayanan? Karena kita seorang pemimpin. Kenapa kita harus tegas? Karena kita seorang pemimpin, teman-teman. Demikian kita kalau seorang pemimpin harus tegas, bukan membleh, bukan takut dari pelayanan. Kalau orang yang sudah takut pelayanan, bukan pemimpin, mohon maaf, jangan, nggak usah melayani. Amin. Malam ini kita belajar, kalau kita mau jadi seorang pemimpin, minimal harus tegas. Kita tegas akan dosa. Kita tidak boleh melakukan dosa. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau melayani Tuhan? Kalau kita mau jadi seorang pemimpin atau seorang apa? Teman-teman, kalau kita sudah nikah, yang laki-laki, apa teman-teman? Seorang bapak atau seorang ketua atau seorang pendeta atau siapapun, kita harus tegas. Amin. Kita sebagai pemimpin dalam melayani Tuhan harus tegas. Karena kenapa? Karena ketika kita sebagai pimpinan harus membina orang lain, supaya orang lain mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita sebagai pemimpin harus tegas. Jelas suara saya, Ronald? Jelas, Kalisa? Kalisa? Masih jelas? Suara saya masih jelas? Kita harus tegas, teman-teman, supaya orang yang mengenal Tuhan mengerti. Amin. Kenapa saya sebagai pemimpin harus tegas saat ibadah? Karena kita mau dididik. Amin. Saya sebagai pembina harus mendidik kalian bagaimana kalian mengenal siapa Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa perbedaan tegas dan marah? Menurut kalian, apa perbedaannya? Saya mau tanya, perbedaan tegas dan marah apa, teman-teman? Siapa yang tahu? Kak Christine? Apa perbedaan tegas dan marah? Kalau yang marah itu kayak bentak-bentak. Kalau yang tegas untuk mengarahkan ke yang untuk memajukan suatu. Nah, artinya perbedaan tegas itu artinya sifatnya mempunyai tujuan. Kenapa saya tegas dalam melayani Tuhan? Karena saya mau memiliki tujuan supaya grup ini maju. Amin. Tetapi banyak tidak memahami. Oh, Bangkur marah. Kalau sifat marah itu tidak memiliki tujuan. Amin. Tidak memiliki arti. Kenapa komunitas kita maju? Karena kita memiliki arti tujuan dari komunitas ini. Amin. Tetapi kita mau belajar malam ini bahwa ketegasan itu bukan ibarat kata dipaksa. Pelayanan itu bukan karena paksaan, tapi karena memiliki tujuan. Untuk apa kalian mengikuti komunitas ini? Untuk tujuannya mengenal siapa Tuhan, mengerti visi misi tujuan Allah. Amin. Saya belajar banyak malam ini. Kenapa? Kita harus tegas. Tegas apa? Kompromi akan dosa. Kalau kita tegas, pasti orang yang tegas tidak bisa dicaci maki. Tapi orang yang terlalu lemah lembut, mohon maaf, itu hidupnya pasti bisa. Amin. Artinya tegas itu apa artinya? Dewasa. Dewasa itu bukan bicara umur, tetapi bicara tentang bagaimana cara pribadinya. Amin. Beda orang tegas sama beda orang marah. Kalau orang marah itu nggak ada tujuannya. Tapi kalau orang tegas mempunyai tujuan, arti, dan visi misi yang Tuhan mau. Amin. Kita bedakan mana tegas, mana yang tidak tegas. Tapi banyak kita tidak mengerti. Oh, contoh kamu Mona Lisa.
kamu nak. Saya mau kasih contoh kamu nak. Kalau orang tegas itu kan harus punya tujuan kan? Tapi kalau orang nggak punya tujuan itu nggak tegas. Kenapa? Pelin-pelan. Walaupun saya tadi ada pelayanan di luar, teman-teman. Tapi saya harus kompromi. Harus hadir. Kenapa? Karena seorang pemimpin, ucapan harus dengan tindakan. Amin. Kenapa orang tidak dapat dipercaya omongannya? Karena tidak sesuai dengan perbuatannya. Amin. Malam ini kita belajar sifat orang tegas apa itu, Bang? Sifat orang tegas itu adalah sifat yang paling kita butuhkan. Kenapa? Karena jarang ada orang yang tegas. Amin. Umur dewasa, tapi sifat karakter menunjukkan ketegasan. Amin. Walaupun siapapun yang masih muda, tapi kalau memiliki sifat tegas, itu namanya dewasa. Amin. Kenapa saya suka bilang tegas? Kenapa saya suka tegas kepada kalian? Karena saya mau kalian dewasa rohaninya. Amin. Kedewasaan itu bukan bicara umur. Saya bilang sekali lagi, dewasa itu bicara tentang karakter. Gimana kita menghadapi masalah. Bagaimana cara menghadapi grup ini. Contoh nggak usah jauh-jauh. Tadi, kayak gini. Kayak contoh A, bicara gini. Bang, gini nggak bisa begini, gini. Saya mah santai aja. Kenapa? Karena saya tahu. Orang tegas tahu cara mendapatkan solusinya. Amin. Jadi gini ya teman-teman. Kalau kita khotbah itu bukan ibarat kata, oh bla 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 bla. Bukan. Mempunyai tujuan dan visi misinya. Amin. Ada waktu kita bicara tegas, ada waktu kita bicara lembut. Tapi kita harus mengerti bahwa ketegasan itu bukan marah-marah. Tapi ketegasan itu bicara tentang mempunyai tujuan, visi misi Allah. Amin. Saya, Kak Dina, Bang Juan, beda karakternya. Kalau Bang Juan tipe orang yang lemah lembut. Kalau saya tipe orang tegas. Karena saya dibimbing oleh pembina saya yang dulu tegas. Amin. Nah, tujuannya apa kita harus berbeda-beda? Karena satu komunitas itu biar tahu bagaimana ketegasan dalam memimpin pelayanan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita mau tegas dalam melayani Tuhan? Mau nggak, teman-teman? Kalau kita tegas, pasti orang menghargai kita. Kenapa? Karena sesuai dengan perbuatan dan karakter kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita sebagai pemimpin harus tegas, teman-teman? Bagaimana caranya, teman-teman? Yang pertama, tegas dalam menegakkan kebenaran. Nah, di sini kita belajar. Berjaga-jagalah, berdiri teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Nah, teman-teman, kita sebagai pemimpin atau sebagai laki-laki harus tegas. Amin. Jangan pelin-pelan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh, teman-teman. Kita sebagai laki-laki tegas. Benar nggak, Christine? Kita sebagai laki harus tegas, teman-teman. Tegas apa? Tegas dari namanya dosa. Amin. Nah, yang pertama adalah pemimpin yang tegas tidak goyang oleh tekanan, tetap berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Artinya, orang tegas itu tekan. Mau ditekan apapun, kalau udah A. B. Amin. Tapi kalau orang pelin-pelan, ikutin aja. Walaupun salah. Amin. Tapi kalau orang yang tegas atas kebenaran, dia tidak takut akan dosa. Artinya, dia harus hadapi. Amin. Orang berdosa, kita harus lawan. Dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. Dan kita sharingkan firman Tuhan. Amin. Yang pertama adalah tegas dalam menegakkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar. Tegas dalam membuat. Mulai dah.
Halo? Oke, salam. Jelas suara saya. Yang kedua, kita belajar tegas dalam membuat keputusan. Teman-teman.